Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Yang kemarin kita sudah membahas di pertemuan pertama, yaitu membuat konten digital. Yang pertama adalah aplikasi pengolah data. Sekarang masuk di sesi yang kedua, yaitu pengolah angka. Ya. Silakan nanti dibaca apakah yang dimaksud dengan pengolah angka. Jadi pengolah angka itu bisa disebut yang namanya spreadsheet atau merupakan program yang biasa digunakan untuk pengolahan angka. Ya, di dalamnya kita akan menggunakan beberapa aplikasi yang nanti kalian gunakan secara umum. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa dalam pengolahan angka tidak hanya aplikasi yang terdapat Microsoft Excel ya. Ada yang namanya Star Office, Caspeed, OpenOffice, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya di pertengahan semester 2 ini sudah kami sampaikan ya. Apa itu yang dimaksud dengan pengolahan angka. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan dan apa saja item-item dalam menggunakan pengolah angka yang secara umum dan standar ya. Yang pertama adalah ya, klik start, klik program, office, kemudian nanti dipilih aplikasinya. Dan nanti sesuai dengan versinya masing-masing. Nah, selanjutnya nanti tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Setelah itu nanti silakan anak-anak semuanya nanti membuat sebuah tabel. Karena pada dasarnya adalah penggunaan pengolah angka itu tidak terlepas dengan berbentuk tabel. Oke, dilihat di layar depan, di sini nanti ada dua cara bagaimana cara membuat tabel ya. Ya, yang pertama adalah kita blok dulu ya sel yang kita butuhkan. Misalnya dari A1 sampai dengan C9. Ini kita blok seperti biasa. Setelah itu pilih menu insert, setelah itu pilih tabel. Nah, kelebihan di sini ketika kita pilih yang namanya kolom tabel, dia nanti akan berubah menjadi seperti ini ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai atau sepanjang blok yang kita butuhkan ya. Dia akan nanti akan memanjang dengan sendirinya. Dan nanti saya akan menjelaskan apakah fungsi yang terletak pada warna biru nih ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini fungsinya untuk apa. Oke ya. Nanti langsung saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Kemudian dalam membuat tabel versi yang kedua, itu pertama kali kita blok dulu seperti biasa. Ya, setelah itu pilih format cell. Di dalam format cell ada item border, pilih yang namanya all border. Ya. All border kotak seperti ini. Bisa nanti pilih outline dan inside. Bentuk seperti ini, setelah itu klik OK. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah nanti dalam penggunaan pengolahan angka ini ada beberapa rumus yang harus kalian pelajari ya. Mulai dari membuat penjumlahan yang disebut fungsi atau rumus sum. Ya, kita baca sum. Kemudian yang kedua ada yang mencari nilai rata-rata yang namanya average. Kemudian yang ketiga adalah mencari nilai tertinggi yang disebut yang namanya max. Ya. Kemudian nilai terendah itu adalah min. Ya. Terus kemudian ada yang disebut yang namanya con, rumus con itu adalah untuk mencari jumlah total data yang kita buat. Ya, misalkan ini berapakah jumlah siswa kelas 8D, berapakah jumlah siswa kelas 7D. Nah, itu menggunakan con. Jadi bedakan con dengan sum ya. Nah, sekarang saya akan bagaimana cara membuatnya. Membuat dalam Microsoft Excel atau pengolah angka. Ya, seperti ini dulu. Kita contohkan dulu. Contohkan dulu ya, sebentar. Oke. Ya, cara yang pertama kita blok dulu. Ya, misalnya dari A1 sampai dengan F ya. F21 misalnya. Jadi saya kenalkan kalau yang
saya blok ini disebut ring, ya, disebut ring. Kemudian kalau saya arahkan mouse ini namanya adalah pointer. Nah, kalau ada kolom dan baris itu disebut sel. Maka cara menyebutkannya adalah kolomnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Kalau baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka cara bacanya kolom dan baris itu disebut sel. Maka di sini kalau saya arahkan di sini ini namanya A1, ini B1, ini C5, ini D7 begitu ya. Nah, ketika saya ngeblok dari A sampai F kemudian ke bawah, ini cara menyebutkannya dari A1 sampai dengan F21 ya. F21 seperti itu. Setelah itu pilih insert ya, seperti tadi ya, seperti buku tadi. Kemudian pilih tabel. Setelah itu nanti akan muncul where is the data for your tabel. Dia akan memposisikan sesuai dengan blok yang kita buat. Di sini menunjukkan A1 sampai dengan F21. Ya, setelah itu klik OK. Nah, disinilah nanti akan muncul kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Ya. Dan nanti tabelnya apa? Nah, nanti kalau misalkan ada contoh, silakan nanti dibuat. Ya. Misalnya di sini adalah nomor ketik. Ini nama. Kemudian ini adalah nilai PH1. Ya, nilai PH2. Ini nilai PH3. Nilai PH4. Nah, apabila ada kolom yang kurang, misalkan kita ingin menambahkan rata-rata nilai dan jumlah, maka silakan ketik saja langsung rata-rata nilai, di enter. Dia akan memposisikan besar kecilnya dan akan menyesuaikan di sebelah kirinya. Kita tinggal lebarkan. Di sini misalnya ada tambahan jumlah nilai. Nah, kemudian kita lebarkan. Ya, begitu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, nanti ini contoh bagaimana cara membuat tabel. Ya, seperti itu. Silakan nanti ini diketik dan seterusnya nama-namanya juga diketik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara membuat kolom ini ya, rata-rata nilai. Caranya dalam membuat rumus, kalau di sini diminta untuk mencari rata-rata, maka kita awali dengan sama dengan ya, ketik average kurung buka. Setelah itu kita blok dari PH1 sampai dengan PH3. Ya, kurung tutup, enter. Ada cara ya. Yang satu ini nama, ini nis, ini maksudnya. Ini PH2. Ya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Oke, sama dengan average kurung buka di blok dari PH1 sampai dengan PH3, kurung tutup, enter. Nah, kelebihannya ketika kita ingin menyelesaikan yang ke bawahnya, dia secara otomatis akan menyelesaikan dengan sendirinya. Jadi selesaikan yang nomor 1, yang bawahnya dia akan menyelesaikan dengan sendirinya. Seperti itu. Itulah untuk mencari kolom jumlah. Itu rumusnya adalah sama dengan sama kurung buka di blok dari PH1 sampai dengan PH3 kurung tutup, enter. Nah, begitu pula yang bawahnya nanti akan menyesuaikan sendirinya. Ya. Nah, setelah itu untuk mengisi rata-rata yang di bawah ini adalah menyelesaikan dari sini sampai sini. Berarti dari sel G2 sampai dengan G21. Berarti ini sama dengan average kurung buka, kita blok dari G2 sampai dengan G21, kurung tutup, enter. Ya, ini jumlah sama dengan sum kurung buka dari G2 sampai dengan G21, kurung tutup, enter. Nilai tertinggi itu sama dengan max kurung buka ya, dari sini sampai ke sini bawahnya kurung tutup, enter. Nilai terendah berarti apa? Kurung sama dengan min
G2 sampai dengan G21 kurang lebih. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan yang sampingnya? Nah, ini dari G22 sampai dengan G25 diblok, arahkan mouse-nya di pojok kanan bawah seperti warna hitam, tinggal kita geser sebelah kanan. Jadilah seperti ini. Dia akan mengcopy dengan sendirinya. Nah, ini karena ini angkanya banyak bulatan, maka kita kita sempurnakan dan kita bulatkan. Ya, masih ada nilai desimal di belakang koma, kita bulatkan menjadi puluhan yang tanpa desimal. Caranya kita blok dulu semuanya. Setelah itu ada pilihan home, group number. Di sini ada dua pilihan, ada increase, ada decrease. Ya, jika kita pilih decrease, dia akan mengurangi atau menghilangkan desimal di belakangnya. Ya, nanti akan menyesuaikan. Kalau increase berarti menambahkan tinggal berapa di belakang koma. Ya, ini decrease. Ya, tanpa desimal. Kita tambahkan, kita tengahkan. Ya, besar sedikit. Nah, untuk membedakan kita berikan warna yang berbeda. Oke, seperti itu. Ya, bagaimana cara membuat tabel. Dan yang terakhir, perlu kita ketahui, tadi saya belum menjelaskan apakah fungsi yang warna biru yang paling atas ini yang tertulis pada kolom 1, kolom 2, dan seterusnya tadi ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Contoh, tunjukkan nilai pH 1 yang mempunyai nilai 92 misalnya. Tinggal diklik ini aja. Jika ada datanya banyak, ini select all-nya dihilangkan dulu semuanya. Kemudian kita tunjukkan nilai 92, ada berapakah jumlah siswa yang nilainya 92. Klik OK di pH 1. Dia nanti akan menunjukkan seperti itu. Oh, ternyata Mas Fauzan dan Mas Ziki. Ya, kalau ingin mengembalikan semula, ini tinggal diklik, pilih select all, klik OK. Nah, termasuk ketika kita ingin menunjukkan rata-rata nilai ya. Rata-rata nilai, select all-nya dihapus dulu. Berapakah jumlah siswa yang nilainya 95 misalnya. Klik OK. Oh, ternyata ada satu. Ya. Ada satu. Mungkin kita cari yang lain yang nilainya agak banyak. Mungkin 90 kali ya. Kita lihat apakah lebih dari satu. Klik OK. Ada dua. Ya, rata-rata ada dua orang yang rata-rata nilainya 90. Jadi itulah yang fungsi ya daripada warna biru ini yang tertulis kolom 1 sampai seterusnya. Jadi ingin memudahkan, kita ingin mencari berapakah jumlah nilai yang terdapat pada kolom yang tersedia. Ya, mungkin itu saja yang Pak Soleh sampaikan bagaimana cara membuat tabel di dalam Microsoft Excel. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.